消えた。魔法じゃ。種が分かったところで捕らえられる。あれ。Keesokan harinya sampailah mereka di kota Bern. Mereka memutuskan untuk mencari persiapan dan perbekalan di kota tersebut. Berbeda dengan Yuna yang begitu bersemangat, Toka terlihat lesu karena mentalnya belum siap untuk membasmi para iblis. Namun seketika wajah murungnya berubah ceria ketika melihat 3 orang gadis yang menyapanya karena pahlawan Sion begitu sangat terkenal di seluruh penjuru negeri. Setelahnya mereka pun memasuki sebuah toko yang menjual alat sihir. Di sana Yuna menginginkan salah satu alat tersebut. Meski ia sama sekali belum memiliki kekuatan sihir, ia sangat menginginkannya. Toko yang ingin mendapatkan simpati Yuna, ia pun ingin membelikannya. Namun seketika wajahnya tercengang saat mengetahui harganya yang sangatlah mahal, yaitu seharga 10 juta. Toka pun meminta Andri untuk membayarnya dengan kas regu pahlawan. Namun anggaran yang ada di Andri tak sebanyak itu. Toka yang tak kehabisan akal pun kemudian menyuruh Yuna dan Andri untuk menunggu di luar. Beberapa saat kemudian Toka mendapatkan alat tersebut dengan harga yang sangat murah karena tubuh pahlawan yang ada pada dirinya, sehingga pemilik toko memberikannya. Keesokan harinya mereka mengumpulkan uang yang tersisa, jumlahnya sangatlah sedikit. Toka kemudian menanyakan pada Andri, bukankah 3 tahun lalu pahlawan mendapatkan hadiah dari sang raja karena telah berhasil menyegel gerbang neraka. Namun Andri tidak mengetahuinya karena ia sama sekali belum bertemu dengan sang raja. Hal itu karena ia menggunakan sihir terlarang. Jika ia sampai diketahui oleh khalayak umum, ia akan dieksekusi. Karena itulah ia hanya akan mengawasi mereka dari kejauhan. Toka kemudian menyarankan agar serahkan saja semuanya padanya, karena dengan tubuh sang pahlawan yang ia miliki, ia akan dengan mudah mendapatkan segalanya. Mendengar itu, Yuna tak setuju jika memanfaatkan kebaikan masyarakat, bahkan untuk tujuan mulia sekalipun. Ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan di Serikat Petualang. Yuna dan Andri pun berlalu pergi. Sementara Toka tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang gadis montok yang menawarinya untuk mampir ke toko mereka. Toka yang melihat itu langsung ngeces dibuatnya. Betapa beruntungnya ia menggunakan tubuh sang pahlawan. Namun ketika gadis itu mencium bau busuk dari tubuh Toka dan meragukannya, Toka pun beralasan bahwa bau busuk itu karena ia sudah lama tidak mandi setelah melakukan perjalanan jauh. Namun salah satu dari gadis itu mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak pahlawan palsu yang mengaku-ngaku sebagai Sion. Karena tak semua orang pernah berjumpa dengan Sion secara langsung. Ini pun kali pertama mereka berdua melihat Sion. Kemudian mereka memutuskan untuk memanggil pengawalnya yang 3 tahun lalu pernah berjuang bersama pahlawan Sion. Setelahnya mereka pun memanggil sang pengawal yang bertubuh besar dan terlihat kuat tersebut. Beruntungnya sang pengawal mengenali Sion, namun sialnya ia mengatakan bahwa 3 tahun lalu Sion mengatakan sebuah janji, yaitu suatu hari mereka akan berduel dan suatu kehormatan jika ia dapat bertarung dengan sang pahlawan. Bahkan jika ia sampai mati sekalipun, ini akan menjadi suatu kehormatan baginya. Mendengar hal tersebut, Toka pun gemetaran karena bagaimana bisa ia mengalahkan orang tersebut yang terlihat begitu kuat dan kekar. Meski tubuhnya adalah tubuh pahlawan, namun jiwanya adalah Toka, si petani lobak yang tak memiliki kekuatan apapun. Merasa sudah kepalang tanggung dan ia tak mau harga dirinya jatuh di mata para gadis impiannya juga seluruh warga yang menyaksikannya. Toka pun menerima tantangan tersebut. Ia merasa percaya diri dengan tubuh pahlawan ditambah pedang suci yang ia gunakan. Mungkin ia akan dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Toka pun memasang kuda-kuda dan langsung menyerang orang tersebut. Namun suatu hal mengejutkan terjadi. Ketika Toka menebaskan pedang suci ke arahnya, tiba-tiba pedangnya pun menjadi letoy. Pria itu pun membalas serangannya dengan menghajar wajah Toka hingga bola matanya copot. Toka pun dianggap sebagai pahlawan palsu. Mana mungkin pahlawan Sion selemah itu. Di lain sisi, Yuna dan Andri yang telah sampai ke tempat Serikat Petualang menemukan selembaran yang bertuliskan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang cukup lumayan, yaitu 30.000 untuk setiap iblis yang mereka bunuh. Dan sepertinya pekerjaan itu sangatlah cocok untuk mereka. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Karena memang tujuan mereka adalah membasmi para iblis. Kemudian, tiba-tiba ada seorang pria tampan memanggil Andri. Ia bernama Kyle. Ia merupakan mantan rekan Andri dan juga tangan kanan Sion ketika membasmi iblis 3 tahun silam. Ia pun berasal dari keluarga bangsawan yang sangat terkenal. Kemudian Andri menceritakan pada Kyle bahwa Sion telah mati.
Di lain sisi, Toka sedang dihakimi oleh warga karena dianggap penipu. Kemudian Kyle, Henry, dan Yuna datang. Kyle kemudian membisikkan sesuatu pada Toka sambil memberikan pedang suci padanya. Kyle menyuruh Toka membayangkan pedang tersebut membesar. Toka pun kemudian menuruti perkataan Kyle dan seketika pedang itu pun membesar. Dari situ warga mulai percaya bahwa ia memanglah pahlawan yang asli. Namun setelahnya, tiba-tiba pedang tersebut kembali bengkok dan letoy. Yuna pun membela Toka dengan mengatakan bahwa sang pahlawan akan membunuh lebih banyak iblis agar warga percaya bahwa memang dialah pahlawan yang asli. Mendengar hal tersebut, Toka menjadi frustasi bagaimana mungkin ia dapat membunuh para iblis-iblis tersebut. Kemudian Toka pun mengeluhkan bau busuknya kepada Henry. Tubuh Sion lama-kelamaan menjadi semakin membusuk karena pada kenyataannya tubuh itu sudah menjadi mayat. Henry pun menjelaskan hal itu terjadi karena Toka sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Kekuatan sihir itu timbul dari jiwa, bukanlah dari raga. Meskipun Toka menggunakan tubuh Sion, ia tetaplah Toka yang lemah. Jika seperti ini terus, maka lama-kelamaan tubuh Sion akan menjadi tulang belulang hidup. Kyle juga menyarankan besok Toka jangan bertarung di garis depan karena lambat laun tubuhnya akan tinggal tulang belulang. Itu akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Kemudian Henry menunjukkan sebuah kristal yang bisa digunakan untuk mendeteksi kekuatan sihir seseorang. Toka pun kemudian mencobanya dan ternyata benar saja kekuatan sihir Toka hanyalah setara dengan balita. Sementara Yuna hanya setingkat di atasnya, yaitu seperti anak-anak. Kyle pun kemudian menawarkan diri untuk menggantikan tubuh Sion dan menjadi pahlawan. Mendengar itu, Toka begitu bahagia karena ia bisa kembali ke tubuh aslinya. Namun Henry menolak keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa yang telah mengalahkan pahlawanlah yang pantas menggantikannya. Toka pun kemudian mengulang perkataannya bahwa itu semua hanyalah kecelakaan. Dia sama sekali tidak membunuh Sion. Kemudian Kyle pun mengatakan bahwa jika ia membunuh Toka, apakah ia bisa menggantikannya? Mendengar itu semuanya pun terkejut, terutama Toka yang ketakutan setengah mati. Toka pun berkata bahwa ia tidak bisa mati karena ia merupakan mayat hidup. Namun Kyle mengatakan ada dua cara membunuh Toka, yaitu dengan menghancurkan kepalanya dan yang kedua adalah menghancurkan tubuh aslinya. Mereka semua tak mengira Kyle akan melakukan hal tersebut. Namun kemudian ia mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan ia akan membantu Toka mengalahkan para iblis.